Coba bayangkan, ada bocah perempuan, dia tidak diseret ke gudang gelap, tidak dipaksa secara fisik, tapi jari-jari mungilnya gemetar ketika membuka ponsel dan membaca pesan, kirim lagi, kalau tidak aku akan sebar foto dan videomu. Usianya baru belasan tahun, yang dia takutkan bukan tubuhnya, melainkan nama baiknya, apa kata orang, apa kata ayah dan ibunya, dan apa kata dunia. Dan ternyata dia bukan satu-satunya, ada 31 anak yang mengalami pola ancaman yang mirip dari satu orang yang sama, seorang pria gembul bernama Syafiq yang tidak menyentuh mereka, tapi tetap berhasil membuat hidup mereka itu remuk dari dalam. Itulah kejahatan yang bernama sekstorsi, yaitu pelecehan seksual non-fisik yang menggunakan jebakan psikologis sekaligus ancaman digital untuk mengendalikan korban dan memanipulasi mereka. Syafiq tidak hadir secara fisik, tapi tetap meninggalkan luka, bukan di kulit, melainkan di kepercayaan diri para korban, harga diri korban, dan ketenangan tidur para korban. Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban hingga 31 anak di bawah umur. Tersangka berinisial S berusia 21 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini dijuluki predator seks lantaran telah melakukan kekerasan seksual dengan korban mencapai 31 anak dengan rentan usia dari 12 hingga 17 tahun. Dalam hukum Indonesia, ini termasuk kategori kekerasan seksual berbasis teknologi. Namun, anehnya, begitu Syafiq ditangkap oleh Polda Jateng, arah kemarahan publik itu tidak sepenuhnya mengarah pada metode kejahatannya, bukan pula pada sistem yang gagal mendeteksi 31 korban sejak awal, melainkan pada nasabnya. Yang ramai dibicarakan justru soal fam milik Syafiq, karena dia kan punya nama belakang yang dianggap istimewa. Banyak orang itu langsung menjadikannya simbol. Di media sosial, komentar-komentar bermunculan. Apakah Syafiq masih tetap masuk surga? Atau panitia kiamat ternyata pemeras anak lewat Telegram atau WhatsApp? Komentar itu sebenarnya kan tidak menyindir Syafiq, tapi juga menyerang saya. Karena saya mungkin dikenal sebagai orang yang mendalami cukup serius nasab dan historiografi Bani Alawi. Banyak orang yang menyangka mungkin saya akan malu karena fakta dari pelaku seperti itu, hanya karena ia berasal dari kabilah yang sama dengan yang saya teliti. Padahal saya itu tidak bicara soal kabilah. Di video ini saya itu pengen membicarakan korban. Justru saya ingin kita semua itu bertanya, mengapa dalam tragedi sebesar ini korban itu malah dilupakan? Kita menyaksikan 31 anak dirusak secara psikologis oleh Syafiq. Beberapa dikirimi ancaman berulang-ulang. Ada yang sampai mencoba mengakhiri hidupnya malah. Tapi tak ada satupun nama mereka itu diperhatikan. Tak ada satupun kisah mereka diangkat. Tidak ada yang bertanya, apakah mereka sudah mendapatkan bantuan? Apakah mereka itu sudah merasa aman? Tapi yang dibahas justru adalah garis keturunan pelaku. Seolah-olah masalahnya itu bukan pemaksaan dan manipulasi, tapi soal siapa orang tuanya, siapa kabilahnya, sebenarnya dia itu Habib atau bukan. Kalau kita konsisten ya, sebenarnya kejahatan itu kan dinilai dari perbuatannya, bukan dari siapa pelakunya. Tapi saat pelaku berasal dari kelompok yang dibenci, publik cenderung tak peduli pada rincian kasus. Yang penting adalah bisa menjatuhkan simbolnya. Padahal jika yang dicari adalah keadilan, keadilan itu tidak lahir dari kebencian. Keadilan itu bagi saya lahir dari keberanian membela yang lemah, bahkan saat kita tak suka siapa pelakunya. Yang dilakukan Syafiq itu bukan hal kecil kawan-kawan, tapi yang dilupakan publik ternyata jauh lebih besar, bahwa korban bukan hanya sekadar angka. Mereka itu kan anak-anak yang sekarang hidup dalam rasa takut. Tapi dalam ratusan komentar yang saya baca, hampir tidak ada satupun yang bertanya bagaimana kondisi korban hari ini. Justru yang dibicarakan adalah khobab Habibnya, bukan trauma korbannya, bukan perlindungan korban, dan juga bukan keadilan kepada korban. Saya paham banyak orang yang muak dengan gelar khobab Habib yang bagi mereka itu terasa hanya jadi hiasan saja. Tapi menjadikan pelecehan seksual sebagai alat untuk menjatuhkan simbol itu adalah langkah yang jelas bodoh dan juga salah. Ini tidak menyelesaikan masalah apapun. Ini tidak membuat anak-anak atau korban itu jadi lebih aman. Justru sebaliknya, predator yang tidak punya gelar seperti Syafiq itu akan lebih tenang. Karena mereka tahu perhatian publik itu hanya muncul kalau pelakunya itu punya nama besar. Kita seperti orang yang melihat rumah terbakar, lalu malah memperdebatkan arsitekturnya. Padahal api itu masih menjalar dan anak-anak itu masih terjebak di dalamnya. Alih-alih menyusun peta evakuasi atau mencari penyebab korsletingnya, kita malah menyalahkan pemilik rumah karena namanya itu kebetulan mirip dengan orang yang tidak kita suka. Ya, begitulah sikap kita hari ini ya. Kita terlalu sibuk membahas gelar, sampai lupa bahwa ada anak-anak yang terbakar perlahan oleh rasa takut, rasa malu, dan juga
trauma. Saya akhirnya tahu kawan-kawan, kalau ini bukan cuma soal Syafiq, ini soal ekosistem yang memungkinkan predator itu muncul dan juga bertahan. Jika pola komentar kita ini tidak berubah, jika kita itu harus mengalihkan perhatian dari korban ke simbol, maka Syafiq berikutnya itu hanya soal waktu, dan korban berikutnya bisa jadi anak dari teman Anda, atau murid di sekolah anak Anda, atau mungkin tanpa Anda sadari anak Anda sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi mari kita coba luruskan sedikit. Pertanyaan penting itu bukan siapa Syafiqnya, tapi bagaimana 31 anak di bawah umur ini bisa dirusak seorang diri oleh satu orang, dan apa yang telah gagal dari masyarakat ini sampai anak-anak itu tidak bisa diselamatkan sejak awal. Kalau kita serius ingin keadilan, maka sebenarnya kan kita harus berhenti menjadikan korban sebagai alat. Kita juga harus berhenti menari-nari di atas luka mereka hanya demi memuaskan dendam terhadap simbol yang kita benci, yaitu Khobab Habib itu. Karena jika itu terus terjadi, maka kita itu bukan sedang membela keadilan, kita itu sedang membiarkan kejahatan berikutnya akan terjadi tanpa ada satupun peringatan. Karena pada dasarnya kita sedang berhadapan dengan situasi yang tak menyenangkan. Predator di zaman sekarang itu tidak datang dari lorong-lorong gelap, tapi dari notifikasi WhatsApp. Mereka itu bisa menyamar jadi teman sebaya, bisa jadi abang-abang bijak, dan bisa jadi mentor. Mereka itu membujuk, mereka memanipulasi korban, lalu akhirnya menekan. Mereka tidak memukul, tapi anak-anak tetap hancur. Dan kita yang katanya peduli, lebih sibuk memperdebatkan darah keturunan para pelaku saja. Kalau kita sungguh ingin melindungi anak-anak dari kekerasan seksual digital, maka pertanyaan kita harusnya sederhana ya. Bagaimana satu Syafiq itu bisa leluasa melakukan itu semua? Apa yang membuat korban itu takut melaporkan Syafiq? Dan bagaimana kita bisa menjamin agar kejahatan seperti Syafiq lakukan itu bisa kita halangi atau seharusnya tidak terulang? Tapi ternyata toh kita akhirnya tidak bertanya sampai ke sana. Kita hanya sibuk menunjuk nama belakang Syafiq, dan di tengah hiruk pikuk itu anak-anak yang menjadi korban malah kembali diam. Nah, setelah kasus Syafiq mencuat, saya itu dihubungi oleh beberapa habaib. Mereka itu mengatakan bahwa tindakan Syafiq itu memalukan. Mereka mengaku marah, mereka juga kecewa. Bahkan ada yang bilang kalau ini adalah aib besar untuk para sada. Sebagian dari mereka secara terbuka itu mengatakan bahwa Syafiq itu pantas dihukum berat. Tapi dari semua reaksi itu yang saya dapatkan, ada satu hal yang akhirnya membuat saya terdiam cukup lama dan akhirnya itu tidak membalas chat mereka. Ternyata para habaib sendiri yang menghubungi saya itu tidak ada satupun dari mereka yang bertanya gimana sih sebenarnya nasib korban. Saya itu tidak meragukan ketulusan emosi para habaib tentang kasus Syafiq, tapi saya itu mempertanyakan arah perhatian mereka. Kenapa yang mereka pikirkan adalah reputasi kabilah mereka? Kenapa yang mereka soroti adalah nama besar yang tercoreng, bukan luka batin anak-anak yang terus terbuka dan sedang menganga seperti sekarang? Ini bukan soal komunikasi dua arah melalui WhatsApp maupun Telegram. Ini soal cara berpikir. Jadi saat kejahatan sebesar ini terjadi dan reaksi pertama habaib yang menghubungi saya adalah bagaimana ini mempengaruhi citra kelompok mereka, maka sebenarnya kita itu sedang meletakkan martabat sosial di atas nyawa manusia. Itu bukan empati menurut saya. Itu kecemasan akan malu. Dan kalau kita tidak bisa membedakan keduanya, maka ya kita sedang membiarkan simbol mengalahkan kemanusiaan. Saya akhirnya ingin bertanya dengan cara yang paling sederhana, apa sebenarnya guna dari gelar mulia jika ia tidak menjadikan kita orang pertama yang melindungi mereka yang paling rentan? Apa gunanya menjadi keturunan Nabi yang mulia jika kita itu lebih takut kabilah keturunan Nabi itu dipermalukan daripada membela anak-anak yang telah terluka? Sekstorsi itu bukan candaan kawan-kawan. Ia adalah kejahatan yang membuat korbannya itu hidup dalam tekanan setiap hari. Takut difitnah, takut dipermalukan, takut untuk tidur, bahkan takut untuk melapor. Maka ketika kasus seperti ini muncul, fokus utama seharusnya itu bukan pada nama baik kabilah di belakang nama pelaku, melainkan pada bagaimana anak-anak ini bisa sembuh. Lewat video ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin cukup penting. Nasab memang tidak bisa diminta, tapi cara menjaganya itu bisa dipilih. Nasab yang baik itu kan bukan hanya soal silsilah, dia juga soal warisan nilai. Dan nilai itu diuji bukan ketika mereka diuji, tapi saat mereka dipaksa menghadapi kebusukan dari dalam lingkaran mereka sendiri. Ada yang berkata kepada saya, kami sedih karena ini mencoreng Bani Alawi di tengah isu yang menjerat kabilah ini. Ya akhirnya saya balas, saya justru lebih sedih karena ada 31 anak perempuan di bawah umur yang mungkin tidak akan pernah percaya lagi dengan orang-orang dewasa. Jika akhirnya mereka itu lebih sibuk membersihkan nama baik daripada membersihkan luka korban, ya maka sebenarnya mereka itu kan berdiri di atas kehormatan yang rapuh. Dan ini bukan soal etika pribadi, ini soal masa depan.
kapan kalau komunitas habaib hanya bersuara saat gelarnya disinggung, tapi diam saat korban dari Syafiq itu dihancurkan, maka masyarakat kan ya akan mulai berhenti percaya. Mereka tidak akan peduli apakah Anda itu habib, apakah Anda itu ustadz, atau Anda siapapun juga tidak akan peduli. Masyarakat hanya akan melihat satu hal, Anda tidak hadir ketika korban paling membutuhkan suara Anda. Bagi saya, kepercayaan publik itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh gelar, tapi oleh keberanian moral. Itulah yang saya lihat sepanjang sejarah. Dan keberanian itu dituntut justru saat komunitas mereka sendiri itu harus ditelanjangi, diselidiki, bahkan di antara mereka dihukum jika memang terbukti membiarkan kejahatan terjadi berulang kali. Pada hakikatnya saya itu tidak ingin simbol-simbol itu hilang ya, tapi saya ingin simbol-simbol itu lebih hidup, bukan hanya di lisan dan lembar silsilah, tapi dalam sikap yang berpihak pada mereka yang tertindas. Bukankah Nabi sendiri itu sering ditemui di samping orang-orang yang tertindas atau mustadafin? Bayangkan ada anak perempuan yang saat ini juga sedang menerima pesan ancaman. Mungkin ia tinggal di kota yang berbeda, bukan di Jepara, mungkin di desa terpencil, mungkin teman dari anak Anda. Ia sedang takut, tapi ia melihat bahwa kasus Syafiq hanya dijadikan bahan perdebatan soal nasab dan khobab Habib. Akhirnya perempuan ini melihat bahwa korban itu tetap diabaikan, lalu dia menyimpulkan orang dewasa itu tidak benar-benar bisa melindunginya. Dan saat itu terjadi, ya pada dasarnya kita telah gagal sebagai manusia. Dan ketika semua itu hanya sibuk menjaga atau menghancurkan simbol, yang tersisa dari keadilan hanyalah bekas luka yang tak dipedulikan. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua yang menonton ini, kalau suatu hari anak Anda menjadi korban, naudzubillah, dan yang diperdebatkan orang adalah gelar pelakunya, bukan bagaimana menyelamatkan anak Anda, apa yang akan Anda lakukan?